Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Furi Elvira dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari seorang pria di Jatinangor, Kabupaten Sumedang yang dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Beruntung korban sempat menghindar saat pelaku mencoba menusukkan ke arah tubuh korban. Aksi brutal tersebut pun terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV saat dua orang pria yang diduga dalam kondisi mabuk membuat keributan di halaman sebuah penginapan di Jalan Raya Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, dua orang pria tersebut terlihat sedang ditegur korban yang diketahui sebagai pengelola karena sebelumnya telah membuat kegaduhan. Diduga tak terima ditegur, pelaku kemudian merusak sebuah mobil yang tengah terparkir dengan cara menabrakkan sepeda motornya. Tidak hanya itu, usai merusak sebuah mobil, pelaku kemudian mengejar korban sambil mengeluarkan senjata tajam dan mencoba menusukkan ke arah tubuh korban. Beruntung korban saat itu langsung menghindar dan hanya mengalami luka ringan di bagian tangan akibat sayatan senjata tajam. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri. Ternyata korban itu sambil merusak ini mobil, ya menendang lah istilah, menendang sama kayaknya kalau misalnya menabrak ya, menabrak, ditendang terus. Nah, si pelaku itu mau pergi kan, begitu saja, terus saya tendang motornya, tendang yang jaga kan, terus dia parkir motornya, terus berdiri ngeluarin apa sih, gelati ya, gelati ngejar saya sama si yang jaga kan berdua sama si masnya, ngejar, saya tangkis, saya mundur, terus pas itu kan lampunya sempat mati ya, dia terus pergi. Akibat kejadian tersebut, korban penganiayaan dan pemilik mobil yang dirusak langsung melakukan laporan ke Polsek Jatinangor. Hanya saja kalau untuk terduga ya, kami belum bisa bilang pelaku ya, terduga ini sementara belum bisa kami deteksi keberadaannya karena kemungkinan dengan adanya viral dari video tersebut yang terduga pun melihat itu, kemudian dia entah bersembunyi atau tidak ada di tempat tinggalnya, kita juga belum paham. Yang jelas kita tetap normatif untuk melakukan penyelidikan awal. Kasus tersebut kini sedang dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polsek Jatinangor dan melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Presiden Jokowi resmi membuka acara UMKM Expo RT Brilliantpreneur di Jakarta Convention Center Senayan Kamis kemarin. Ia menyampaikan UMKM merupakan penopang ekonomi nasional Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat menguasai pasar lokal tanpa melupakan pasar global. Hal tersebut disampaikan pada saat membuka acara UMKM Expo RT Brilliantpreneur di Jakarta Convention Center Senayan Kamis kemarin. Disampaikannya UMKM harus naik kelas, go digital, go internasional, dan menguasai pasar lokal yang dimiliki Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini baru 15,7% dari UMKM Indonesia yang masuk ke pasar ekspor. Jokowi pun mendorong agar pembiayaan UMKM terus dipermudah, terutama saat ini penyaluran kredit perbankan ke UMKM baru mencapai 21%. Untuk itu, pihaknya meminta agar regulasi terkait pembiayaan UMKM bisa diperbaiki. Hal itu dilakukan guna memudahkan UMKM. Pak Menteri BUMN, mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki kolateral. Sehingga prospek itu juga harus dilihat, jangan hanya melihat agunannya mana. Dilihat juga dong prospeknya, nggak punya agunan tapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada para UMKM serta mengingatkan agar UMKM terus memperhatikan permintaan dan tren pasar. Pada peresmian tersebut turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pranomo Andung, Wakil Menteri BUMN Kartiko, dan Direktur Utama BRI Sunarso. Dari kantor redaksi Inspira TV melaporkan. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdagin Kota Bandung melakukan antisipasi lonjakan harga di Kota Bandung dengan menggelar pasar murah bahan pokok di setiap kecamatan di Kota Bandung. Mengantisipasi kenaikan harga pokok jelang perayaan Hari Besar, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disdagin Kota Bandung melakukan antisipasi lonjakan harga di Kota Bandung dengan menggelar pasar murah bahan pokok di seluruh kecamatan. Masyarakat nampak antusias membeli komoditas bahan pokok dengan harga di bawah harga eceran tertinggi, di mana mengajak toko retail dan bulog untuk menyediakan bahan pokok murah. Kepala Bulog Cabang Bandung Erwin Budiana mengatakan, pihaknya memastikan dengan adanya pasar murah ini, komoditi beras khususnya dapat membantu warga memenuhi kebutuhan bahan pokok mengingat harga beras saat ini masih tinggi. Kalau dilihat dari data stok yang kami miliki itu akan sangat aman untuk Desember, bahkan sampai dengan awal tahun, sampai menjelang panen tahun depan. Memang sekarang kan sudah masuk musim hujan ya, jadi insya Allah para petani sudah mulai tanam, jadi Maret mungkin paling lama sudah mulai panen, jadi harus ada kekhawatiran bahwa stok itu kurang. Sementara itu, Kabid Distribusi dan Pengawasan Kemetrologian Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa, mengaku beberapa komoditi mulai merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Namun pihaknya terus mengantisipasi seperti halnya kenaikan harga bahan pokok yang saat ini pemerintah Kota Bandung mengaku grafiknya mulai turun. Nah, mungkin memang yang tadi harganya masih relatif tinggi itu hanya cabai. Cabai itu memang kemarin kan sempat menembus angka 100.000 lebih ya. Tapi ya kalau untuk sampai hari ini sih harganya sudah mulai turun di bawah 100.000 lah. Pihaknya pun berharap meski belum dapat menjangkau secara maksimal, pasar murah ini dapat meringankan warga untuk memenuhi kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Berita penutup datang dari keresahan para petani jaring apung di kawasan Bongas, Kecamatan Cililin, Bandung Barat. Setelah sebelumnya berkali-kali dihantam banjir bandang, kini para petani KJA mulai dihantui ratusan ribu ikan mabuk yang diduga akibat pengaruh cuaca di musim penghujan. Menjajakan dengan sebuah mobil bak terbuka, petani keramba jaring apung asal Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat ini mengobral tonan ikan dan dijajakannya di pinggir jalan. Diketahui ikan-ikan yang diobral merupakan jenis ikan mas dan ikan nila yang mabuk di keramba jaring apung. Hal tersebut disebabkan kondisi cuaca di mana selama berhari-hari tidak terkena sinar matahari. Diakui oleh petani KJA bahwa dirinya membawa sekitar 1,2 ton ikan yang mabuk untuk diobral, di mana ikan tersebut dijual dengan harga Rp20.000 per 3 kilogramnya. Iya, ini jauh murah ini. Ini 3 kilo 20.000. Karena minimal yang dijual mah mabuk, bukan dari banjir bandang. Kan airnya butek. Ikan? Iya, ikannya pada mabok. Di sebelah sini mah dikit lah, sampai kintalan paling 2-3 kintal. Sebelah sono mah tonan. Kalau yang laku dijual, kalau nggak laku ya dikubur, dibuang. Di keramba jaring apung di kawasan Bongas, sedikitnya ada lebih dari 40 ton ikan yang mabuk berasal dari puluhan KJA di Bongas. Rata-rata ikan tersebut dijual obral oleh para petani. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Demikian Sobat Inspira, berita terupdate hari ini. Saksikan informasi terupdate lainnya bersama saya Furi Elvira hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.